Selamat datang pada video pembelajaran praktikum histologi sistem integumentum bagian kedua. Saya Triani Hasutihata dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Setelah mengikuti praktikum histologi sistem integumentum, diharapkan agar kalian mampu untuk mengidentifikasikan kulit kepala, kulit aksila, dan kulit skrotum, menjelaskan karakteristik mikroskopik kelenjar sebasea, kelenjar ekrin, kelenjar apokrin, dan folikel rambut, mengidentifikasikan kelenjar sebasea, kelenjar ekrin, kelenjar apokrin, folikel rambut, dan sel melanofor, membedakan karakteristik mikroskopik kulit tebal dan kulit tipis. Nah, itu adalah capaian pembelajaran kalian. Sekarang marilah kita memulai. Preparat kulit tipis yang akan kita lihat pada praktikum histologi integumentum adalah kulit kepala, kulit aksila, dan kulit skrotum. Marilah kita mengamati karakteristik mikroskopik masing-masing kulit tipis ini. Pertama, kulit kepala. Kulit tipis terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Pada preparat ini hanya tampak epidermis dan dermis saja. Epidermis kulit tipis hanya terdiri dari 4 lapis, yaitu stratum basalis, spinosum, granulosum, dan corneum, dan lebih tipis daripada epidermis kulit tebal. Dermis terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah dermis pars papillaris yang berada tepat di bawah epidermis, sesuai dengan namanya papillae yang artinya penonjolan, sehingga tampak menonjol ke arah epidermis. Bagian kedua adalah pars reticularis, berada di bawah pars papillaris dan berhubungan langsung dengan hipodermis di bawahnya. Pada pars reticularis kulit kepala dapat ditemukan kelenjar sebasea, kelenjar ekrin, dan folikel rambut. Kulit tipis kedua adalah kulit aksila. Terlihat kemiripan antara kulit kepala dan kulit aksila, yaitu terlihat epidermis yang tipis, dermis pars papillaris di bawah epidermis, dan dermis pars reticularis yang lebih tebal di bawah pars papillaris. Pada preparat ini tidak terlihat hipodermis. Pada dermis pars reticularis terlihat juga kelenjar sebasea dan folikel rambut. Namun, folikel rambutnya kecil-kecil dibandingkan kulit kepala. Struktur yang khas pada kulit aksila adalah adanya kelenjar apokrin yang ditandai dengan panah biru. Terakhir adalah kulit skrotum. Pada kulit skrotum ini terlihat epidermis yang tipis, dermis yang juga terdiri dari pars papillaris dan pars reticularis. Pada dermis pars reticularis ditemukan folikel rambut yang sangat sedikit, terdapat kelenjar sebasea dan banyak otot polos yang dikenal sebagai musculus dartos. Karakteristik mikroskopis yang khas pada kulit skrotum adalah adanya pigmentasi lebih banyak pada daerah epidermis yang ditandai terdapatnya sel melanofor, yaitu melanosit yang menghasilkan pigmen melanin yang ditransfer ke sel keratinosit sekitarnya. Jika diperbesar, maka dapat terlihat sel-sel yang berpigmen, namun di sini tidak dapat dilihat jelas sel melanosit tersebut. Jadi, pigmentasi inilah yang membuat kulit skrotum tampak lebih gelap dibandingkan kulit lainnya. Sekarang, karakteristik mikroskopis setiap struktur pada dermis pars papillaris. Yang pertama adalah kelenjar sebasea yang dikenal sebagai kelenjar minyak. Kelenjar sebasea terdiri dari pars terminalis atau pars secretorius dan ductus excretorius. Pars terminalis menghasilkan sekret berupa sebum yang berminyak. Sebum ini dihasilkan dari hasil sitolisis sebosit yang mengalami diferensiasi dan pematangan. Jika terjadi hiperaktivitas, bisa menyebabkan adanya ketombe yang berlebihan. Ductus excretorius adalah tempat pengeluaran sebum yang bermuara pada folikel rambut sehingga dikenal sebagai unit pilosebaceus. Jika terjadi penyumbatan pada daerah ini, maka bisa menyebabkan jerawat. Berikutnya adalah kelenjar ekrin, dikenal juga sebagai kelenjar keringat. Kelenjar ekrin juga terdiri dari pars terminalis dan ductus excretorius. Pars terminalis terdiri dari 3 sel, yaitu sel jernih yang menghasilkan sekret berupa keringat, sel gelap yang memiliki efek bakterisidal, dan myoepitel yang dapat berkontraksi sehingga membantu keringat sampai pada ductus excretorius. Dengan adanya efek bakterisidal sel gelap, maka keringat yang keluar pada kulit tipis tidak menyebabkan bau badan. Kelenjar apokrin hanya terdapat pada beberapa bagian tubuh tertentu seperti aksila dan perineum, dan beberapa tubuh tertentu memiliki modifikasi kelenjar apokrin seperti pada areola mamah yang dikenal sebagai kelenjar Montgomery. Kelenjar apokrin ini juga menghasilkan keringat, terdiri dari pars terminalis dan ductus excretorius.
Pars terminalis hanya terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel secretorius yang menghasilkan keringat dan sel myoepitel. Pars terminalis kelenjar apokrin memiliki lumen yang lebih lebar daripada kelenjar ekrin. Tidak terdapat sel gelap yang bersifat bakterisidal, sehingga keringat yang dikeluarkan pada kelenjar apokrin ini mengeluarkan bau karena terpapar oleh bakteri di bagian luar kulit. Ductus excretorius bermuara pada folikel rambut seperti kelenjar sebasea dan dilapisi epitel berlapis kuboid. Pada gambar ini terlihat folikel rambut potongan melintang, di mana bagian dalam adalah batang rambut yang terdiri dari medula, korteks, dan kutikula. Di luar dari batang rambut adalah selubung akar rambut yang terdiri dari selubung akar rambut dalam dan luar. Bagian terluar adalah jaringan ikat yang melindungi folikel rambut. Di sekeliling folikel rambut ditemukan otot polos yang dikenal sebagai musculus erector pili. Nah, terakhir adalah melihat perbedaan kulit tebal dan kulit tipis. Pertama, pada lapisan epidermis, kulit tebal terdiri dari 5 stratum, sedang kulit tipis terdiri dari 4 stratum. Kedua, pada lapisan dermis, dermis kulit tebal lebih tipis daripada dermis kulit tipis. Kemudian struktur pada dermis pars reticularis. Pada kulit tebal tidak ditemukan kelenjar sebasea, kelenjar apokrin, dan folikel rambut. Satu-satunya struktur yang ada pada kulit tebal adalah kelenjar ekrin. Sedangkan pada kulit tipis terdapat kelenjar sebasea, kelenjar apokrin, folikel rambut, dan kelenjar ekrin. Demikianlah penjelasan tentang beberapa preparat yang terdapat pada praktikum histologi sistem integumentum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video ajar yang lain.